Saya Muhammad Ege Prasetyo. Kali ini saya akan berkunjung ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah saya, yaitu Relief Antam Kijang Kota. Kira-kira apa saja yang ada di sana? Mari kita pergi. Nah, bagi yang belum tahu, Kabupaten Bintan ini terletak di Provinsi Kepulauan Riau, provinsi baru yang didirikan sekitar tanggal 17 September 2002. Kabupaten Bintan ini memiliki jarak sekitar 28 km atau sekitar 42 menit dari ibu kota provinsi, yaitu Tanjung Pinang. Akhir-akhir ini Kepulauan Riau memiliki sorotan tersendiri, di mana memiliki tempat wisata yang memikat bagi masyarakat. Hampir dari semua provinsi dan kabupatennya, yaitu sekitar 5 kabupaten dan 2 kota, itu masing-masing memiliki tempat wisata yang cantik dan khas. Terkhususnya di Bintan ini, mulai dari tempat wisata di pesisir berupa pantai dan segala macam, maupun tempat wisata buatan. Nah, mari kita langsung ke tempat wisata yang ada di Bintan, yaitu tempat wisata buatan. Selanjutnya kita ke tempat wisata yang pertama, yaitu Taman Relief Antam. Alasan pembangunan taman ini adalah karena dulunya sampai sekarang juga Bintan itu merupakan sebuah pulau sekaligus kabupaten yang memiliki banyak sumber daya alam bauksit. Sumber daya alam bauksit ini sudah ada sejak zaman Belanda, di mana mereka awalnya ingin mencari timah, namun ternyata dari hasil pencarian mereka ditemukan bahwa banyak sekali biji bauksit yang sangat akan mendatangkan nilai keuntungan bagi mereka, sehingga pada saat zaman Belanda menjajah, mereka pun semakin mengeruk hasil-hasil bauksit yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan, hingga akhirnya dipegang kembali oleh Indonesia dan dijalankan oleh PT Antam. Nah, monumen inilah dibangun dengan tujuan untuk mengenang jasa-jasa perusahaan ini bagi masyarakat sekitar, serta bagaimana jasa para pahlawan kita serta perjuangan-perjuangannya dan pengorbanannya untuk melawan Belanda maupun Jepang hingga bisa memerdekakan Indonesia. Namun di sini poin utama adalah melawan Belanda. Kemudian sebelum beberapa meter dari Taman Relief Antam ini terdapat sebuah bundaran. Bundaran ini terdapat patung penambang. Patung ini sebagai simbol karena kan Antam itu merupakan sebuah pertambangan ya. Patung penambang ini didirikan oleh seorang pematung terkenal, seniman pematung terkenal yang bernama Yusman SSN pada tahun 2002. Cukup lama karena taman ini sudah terbangun sejak zaman dahulu, cukup lama, jadi sehingga di dekat patung ini juga terdapat 4 monumen, 4 relief yang menceritakan masing-masing kejadian-kejadian pada zaman dahulu, serta banyak-banyak hiasan. Barulah kita ke Taman Relief Antamnya. Di Taman Relief ini terdapat sebuah kendaraan alat berat yang dipajang, tentunya sudah tidak aktif lagi. Ini dipajang berguna sebagai simbol pertambangan ya. Selain itu juga ada relief yang terdapat di Antam ini. Relief ini terbagi menjadi 3 jenis atau 3 kisah, karena masing-masing kan memiliki kisahnya tersendiri. Jadi untuk relief pertama itu menceritakan tentang bagaimana sih keadaan atau gambaran di kantor pertambangan Antam ini. Relief kedua itu menggambarkan keadaan atau situasi penambangan yang sejak awal penambangan ini didirikan. Dan yang ketiga ini menggambarkan keadaan, bagaimana sih keadaan pada saat Belanda menginjakkan kaki di sini dan mulai menjajah, serta perlawanan-perlawanan para pendahulu kita, pejuang maupun pahlawan. Selain itu juga di Taman Relief Antam ini ada lapangan besar. Lapangan besar ini berguna untuk acara-acara khusus atau acara-acara besar, seperti misalnya upacara kemerdekaan, upacara Sumpah Pemuda,
atau acara sebagiannya, dengan catatan sebelum pandemi, karena semenjak pandemi semua acara-acara ini dibatasi bahkan sampai ditiadakan. Selain untuk acara-acara khusus, lapangan ini juga terbuka bagi masyarakat untuk sekedar berwisata, duduk-duduk dan memanfaatkan sebagai sarana olahraga, karena di sini di lapangan tersebut dimanfaatkan juga untuk beberapa sarana untuk bela diri. Kemudian selanjutnya di sebelah atau di seberang dari relief Antam ini terdapat tempat wisata yang kedua, yaitu Gedung Lam Bintan, di mana gedung ini dibangun dan diberi nama Megat Sri Rama. Siapakah dia? Dia itu merupakan salah satu tokoh asal Bintan atau Kabupaten Bintan yang dianggap menjadi Laksmana, di mana pemberian nama ini adalah untuk menghargai jasa-jasanya beliau. Selanjutnya adalah tempat wisata yang ketiga, itu Bintan Community Center. Letaknya ini tepat di belakang relief Antam. Diberi nama Bintan Community Center adalah karena tempat ini bisa digunakan untuk masyarakat memanfaatkannya sarana-sarana komunitas. Selain itu juga tempat ini digunakan sebagai perpustakaan. Yang menarik dari tempat ini adalah desainnya, di mana memiliki atap berbentuk seperti tanjak. Seperti yang kita ketahui, tanjak ini merupakan suatu lambang dan ciri khas kebanggaan orang-orang Melayu. Tepat di belakang gedung Bintan Community Center ini juga ada lapangan bola dan gelanggang olahraga yang dapat dimanfaatkan anak-anak muda untuk berolahraga di sekitar. Kemudian tempat wisata yang keempat adalah Masjid Nurul Iman. Ini letaknya sekitaran 300-400 meter dari monumen relief Antam yang tadi. Untuk masjid ini lebih sering disebut masjid raya oleh masyarakat sekitar. Meskipun peruntukannya untuk ibadah, masjid ini dapat digunakan sebagai sarana rekreasi karena memiliki taman yang indah dan disediakan tempat duduk, sekaligus disediakannya jaringan wifi. Dari masjid ini juga kita bisa melihat pemandangan tenggelamnya matahari atau bisa disebut sunset dan indahnya kolam yang ada di sekitar sini.
Nah, selanjutnya ada tempat wisata yang terakhir, yaitu kolam. Seperti yang dibahas tadi sebelumnya, ada kolam yang cukup indah karena telah didesain sedemikian rupa, di mana telah disediakan bangku-bangku agar bisa bersantai sambil menikmati pemandangan dengan suasana yang ada. Di kolam ini, lebih tepatnya di tengah-tengah kolam terdapat air mancur yang cukup besar, yang biasa dihidupkan di malam hari dengan pemandangan yang cukup indah. Biasanya kolam ini akan dihidupkan di sekitaran malam Sabtu ataupun malam Minggu. Namun dikarenakan kondisi pandemi sekarang, air pancur ini sedang tidak dioperasikan agar mengurangi kerumunan dari para masyarakat sehingga menekan angka penularan COVID-19. Meskipun kolam ini diperuntukkan untuk rekreasi juga, tapi banyak dimanfaatkan sebagai sarana olahraga. Karena di sekitar kolam ini terdapat lapangan futsal. Kemudian ada juga lapangan basket yang telah disediakan oleh pemerintah, dan juga ada trek lari yang dapat digunakan oleh anak-anak muda. Kemudian di sekitar kolam ini juga ada kebun binatang kecil. Berdekatan dengan kolam, kebun binatang kecil ini menampung hewan-hewan yang tidak ada di sekitar, yaitu seperti rusa, beruang madu, berbagai macam primata, dan juga berbagai macam unggas. Selain itu di sini juga terdapat stand jajanan jika ingin ngemil, dan ini harganya cukup terjangkau. Serta terdapat Pujasera. Pujasera ini terletak di seberang dari stand jajanan tersebut. Nah, keunikan dari kolam ini adalah dulunya terdapat sebuah pohon sakura yang cukup khusus karena baru di sini saja yang ada. Namun sayangnya pohon itu sudah mati. Oke, sekian saja jalan-jalan dari saya. Jika ada kesalahan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.